sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas ada materi hukum Newton yang pertama, dan nanti yang kedua adalah materi usaha dan energi. Baiklah, silakan dipersiapkan yang ada di rumah untuk bisa bersama-sama dengan saya. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu hukum Newton. Pada materi hukum Newton ada masalah. Yang pertama adalah hukum Newton 1 yang dikenal dengan hukum kelembaban, di mana setiap benda yang ada akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan dengan syarat tidak ada gaya yang dilakukan pada benda tersebut atau sigma F sama dengan 0. Di sini ada sebuah contoh. Seseorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah. Liftnya itu turun dengan percepatan 3 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan biaya besar gaya normal yang dikerjakan pada lantai lift. Ini yang ditanyakan. Oke, ada beberapa pilihan. Kita mulai dari yang pertama, sigma F sama dengan MA. Ini dasarnya. Kemudian ada dua gaya, yaitu gaya berat V dengan N arahnya berlawanan. Karena ini bergerak ke bawah, maka N-nya sudah diketahui, dikalikan percepatannya, sehingga mg 600 dikurangi m n gaya normal sama dengan m kali a, sudah tertulis di sini. Setelah dihitung didapatkan angka 420 Newton, atau bisa juga dinyatakan bahwa N itu sama dengan M kalikan B min M A, hasilnya sama 420 Newton. Jadi ini dari persamaan sigma F sama dengan 0 ketika dia mengacu di lantai. Selanjutnya hukum Newton yang kedua. Hukum Newton kedua yang dibahas adalah percepatan. Percepatan di mana percepatan itu sebanding dengan gaya. Kalau gayanya 1, kalau gayanya banyak berarti sigma F, dan berbanding terbalik dengan massa. Massa, di sini ada massa. Benda. Oke, lihat di sini kita masih menggunakan lift. Sewaktu berada di dalam lift, seseorang liftnya masih diam. Berat orang ini dinyatakan adalah 500 Newton. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga di sini adalah nanti W ketemu. Pada saat lift dipercepat, tegangan talinya ini menjadi 750 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa percepatan liftnya. Baik, kita lihat yang pertama. Untuk lift yang diam berarti A-nya 0. Gaya yang ke atas diberi tanda positif, gaya yang ke bawah negatif, sehingga sigma F sama dengan MA tetap. T min W, M kali A, A-nya 0 ya, A-nya 0, sehingga T-nya sama dengan W. Kemudian ketika lift bergerak naik, maka ini masih sigma F sama dengan MA. Sebenarnya T min W sama dengan M kali A, T-nya ada tadi, W-nya ada di situ, maka diperoleh percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ketiga, hukum Newton ketiga. Jika sebuah benda mengerjakan pada benda lain, maka akan ada gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, atau gaya aksi sama dengan minus gaya reaksinya. Kita ambil contoh untuk beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya normal, arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang acuan. Kemudian gaya berat itu selalu mengarah ke pusat gravitasi. Ya. Kemudian ada gaya gesekan. Gaya gesekan, gaya yang berlawanan dengan arah dari gerakan, gitu.
Ada dua gaya gesekan. Yang pertama untuk benda yang masih diam, itu gaya gesekan statis μs kalikan n. Kemudian yang kedua untuk benda yang bergerak, gaya gesekannya dinyatakan dengan Fk μk kalikan n. Ada contoh di sini, dua buah benda terikat, masing-masing diketahui masanya, ya 10 dan 10. Ada gaya gesekan pertama 20 Newton, gaya gesekan kedua adalah 5 Newton. Kemudian diberi gaya yang membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar, gaya itu 50 Newton. Yang ditanyakan berapakah T ini? T-nya berapa? Kemudian ada informasi bahwa kosinus 53 adalah 0,6. Kita mulai dari yang pertama. Sigma F sama dengan MA, gayanya ada ini diuraikan ke arah mendatar menjadi F cos atau Fx, dikurangi gaya yang mengarah ke kiri ada dua, F1 dan F2. Karena ini ada dua benda, maka M1 ditambah M2 kali A. F-nya 50, kosinus 53 tadi adalah 0,6. F1 sudah diketahui 20, F2 5, sehingga hasil penghitungannya A-nya adalah 0,25 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketika kita menghitung T, ya, berarti kita arahkan nanti T ini adalah gaya antara benda 1 dan benda 2. Dari persamaan yang pertama tadi kita pakai lagi T min F. T-nya tadi kan sama dengan M kalikan, ini ada gaya yang ke kanan, F-nya ke kiri. Berarti T min F dihambat oleh F1 sama dengan M1 saja, M1 kali A. Ya, F-nya sudah ada, M1 nya ada, A nya sudah dihitung, sehingga T tersebut 22,5 Newton. Baik, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu usaha dan energi. Untuk materi ini adalah materi yang pernah kita pelajari. Yang pertama, jikalau ada sebuah benda ditarik dengan gaya yang tidak mendatar, berarti gaya ini harus diuraikan dalam arah mendatar menjadi F cos theta karena disebutnya theta. Kemudian gaya yang vertikal F sin theta. Nah, yang berperan ketika gayanya miring, yang memindahkan adalah F cos theta, sehingga ketika benda ini berpindah sampai ke posisi S, besarnya usaha Fx kalikan S menjadi F cos theta kalikan S. Ada contoh di sini, sebuah benda yang diberi gaya 100 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Jikalau dia berpindah sejauh 5 meter, ditanyakan berapakah usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan berarti F-nya ini kita uraikan ke arah mendatar menjadi F cos theta cos 60 kalikan S-nya. S-nya tadi adalah 5, sehingga didapatkan hasil hitungannya adalah 250. Untuk yang contoh berikutnya, jika sebuah benda dalam hal ini bola dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan tanah, kecepatan awalnya 10 meter per sekon, G-nya diketahui, ditanyakan usaha pada saat bola tersebut mencapai titik puncak. Nah, di sini W atau usahanya sama dengan selisih dari energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, berarti adalah energi kinetik. Setengah MVT akhir dikurangi MV0, masing-masing dikuadratkan sehingga didapatkan hasilnya adalah minus 25. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah perpindahan berlawanan dengan gerak
arah gaya berat bulan. Kemudian kalau ada sebuah grafik F terhadap S, kita diminta untuk menghitung usaha dari grafik itu, maka besarnya usaha sama dengan luas dari grafik ini. Diambil contoh soal di sini, sebuah benda yang masanya 3 kilo, kemudian diberi gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuh. Tampilan grafiknya berupa grafik seperti ini adalah F. Kemudian ditanyakan kalau dia berpindah sejauh 7 meter, maka usahanya bisa didapat dari luas bangun ini, bangun yang pertama ditambah bangun kedua, atau secara keseluruhan ini adalah trapesium, sehingga hasilnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kalikan tingginya, hasilnya 110. Kemudian daya yang di sini adalah daya rata-rata, yaitu kecepatan yang dilakukannya kerja atau kerja yang dilakukan dibagi waktu untuk melakukannya, atau usaha per waktu. Usaha itu adalah W, kemudian per T, W-nya itu F kali S, sehingga S per T adalah V. Maka daya bisa dinyatakan dengan F kalikan V. Ini ada contoh sebuah balok masanya 1800 gram, B-nya 10, ditarik gaya ke atas selama 4 sekon. Kemudian balok berpindah ke atas sejauh 2 meter. Ditanyakan berapakah daya, berarti P-nya. P itu adalah selisih energi potensial. M GH hanya adalah 2 meter dibagi T. 1,8 ini dijadikan kilo, G-nya 10, hanya 2, T-nya 4 sekon, sehingga daya yang dihasilkan adalah 9 volt. Kemudian energi. Secara umum, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Di sini ada 2 yang kita tampilkan di layar pertama adalah energi kinetik setengah mv kuadrat. Kemudian yang kedua adalah energi potensial gravitasi. Ini karena posisi terhadap permukaan bumi sehingga EP sama dengan mvh. Nah, yang berikutnya hubungan antara usaha dan energi kinetik. W itu sama dengan selisih EK, setengah mv 2 kuadrat dikurangi setengah mv 1 kuadrat. Misalnya ada contoh sebuah mobil mainan masanya 4 kg, semula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon. Ditanyakan berapakah usahanya setelah 2 sekon. Maka didapatkan ini adalah VLBB, VT sama dengan V0 plus AT. V0 nya mula-mula diam, A nya ada 3 meter per sekon kuadrat, T nya 2, sehingga kecepatan akhirnya adalah 6 meter per sekon. Kemudian EK nya setengah mv kuadrat, hasilnya adalah 72 joule. Kemudian energi potensial di depan tadi sudah kita ambil energi potensial yang pegas. Ini pegas mula-mula dalam keadaan terentang, kemudian diberikan gaya F, atau sebaliknya dia akan melakukan gaya aksi sebesar min kx. Ini gaya pegasnya, sehingga EP nya adalah setengah fx atau setengah kx kuadrat. Ini ada contoh sebuah balok masanya 1 kg, kemudian berposisi mendatar seperti ini. Dia menumbuk pegas dengan kecepatan 1,5 meter per sekon, dan pegas tertekan sejauh 10 cm. Ditanyakan berapa konstanta pegas yang ada di sini. Nah, di sini kita pakai V sama dengan delta EP atau juga delta EK. Dinyatakan tadi di depan F kalikan S, sehingga kita ambil pakai delta EP sama dengan delta EK. Mula-mula pegas punya energi
dengan persamaan setengah kx kuadrat. Kemudian ada perubahan energi kinetik sehingga setengah mv kuadrat. Hasil dari perhitungan kita masukkan, ini tadi 10 jadi 0,1 kuadrat. Ada hasil hitungannya adalah 225 Newton per meter. Kemudian hukum kekalian mekanik ini kalian sudah paham, ya? Yang kita maksudkan di sini kita berikan sebuah materi yang ada di sini. Terakhir hasil hitungannya sesuai dengan hukum kekalian energi mekanik. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilihat di e-learning. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menindaklanjutinya dengan belajar mandiri, dan saya berdoa semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Head start.